Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hormati Dr. Fesalina SPDPD, kita hormati Bu Yunita SPD, dan tentu yang berbahagia hari ini Novira Amir, saudara Novira Amir yang sudah hadir dalam ruang ini untuk menyajikan jurnal refleksi pada mata kuliah pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Baik, belum memulai presentasi, ditanya dulu, apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Siap untuk diuji? Siap. Insyaallah. Baik, pertama sesi presentasi dipersilakan kepada Novira Amir. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Bapak dan Ibu untuk hadir di ruangan ini agar saya dapat mempresentasikan seminar Profesi-Guru pada siang hari ini. Jadi langsung saja Bapak Ibu, materi yang saya ambil yaitu pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Baik, pokok bahasan kita pada hari ini yaitu review pengalaman belajar, refleksi pengalaman belajar, artefak dalam pembelajaran, pembelajaran bermakna, desain inovasi, dan rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Jadi mata kuliah yang saya ambil untuk pada hari ini yaitu prinsip pengajaran dan asesmen 2 di sekolah dasar dan menengah. Nah, pada mata kuliah ini terdapat 3 topik. Yang pertama yaitu pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Yang kedua yaitu pendekatan teaching at the right level pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan culturally responsive teaching pada perencanaan dan pengajaran dan asesmen. Nah, yang saya ambil yaitu pada topik yang ketiga, pendekatan culturally responsive teaching atau nanti yang disingkat dengan CRT. CRT atau culturally responsive teaching ini tujuannya adalah mengembangkan nilai kearifan lokal. Jadi dengan perbedaan yang ada pada setiap peserta didik, kita sebagai guru mengakui perbedaan dari masing-masing peserta didik tersebut. Nah, dengan adanya berbagai latar belakang yang berbeda dan pengakuan dari kita itu adalah bentuk yang rasa ada siswa itu merasa diterima di dalam kelas dan terlibat dia di dalam proses pengajaran tersebut, sehingga budaya yang kita bawakan di dalam pembelajaran itu relate dengan kehidupan sehari-hari pada peserta didik tersebut. Lanjut, untuk perencanaan, yaitu tujuan utama dari CRT ini adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, relevan, dan mempertimbangkan latar belakang budaya peserta didik. Nah, untuk penerapannya, saya memilih untuk menyusun pembelajaran yang mencerminkan keanekaragaman budaya pada siswa tersebut, termasuk dalam memilih teks bacaan, sumber daya, dan aktivitas yang mencakup berbagai perspektif budaya. Selanjutnya, alasan mengapa pentingnya pembelajaran pada topik ini yaitu penting bagi guru untuk mengetahui dan mengakui identitas dari budaya masing-masing peserta didik. Lalu dengan adanya diakui tersebut, maka siswa akan merasa diterima identitasnya di dalam kelas. Lalu dia dapat terlibat di dalam proses pembelajaran lebih aktif karena dengan budaya yang kita bawakan di dalam pembelajaran itu berhubungan dengan kehidupannya sehari-hari. Lanjut, itu kita akan membuat pembelajaran relevan dengan peserta didik seperti yang saya sampaikan sebelumnya, karena ini adalah pembelajaran yang ada pada budaya peserta didik itu tersendiri. Lanjut, itu yang keempat akan menumbuh kembangkan nilai kearifan lokal.
lanjut artefak pembelajaran. Pembelajaran yang saya lakukan itu di dalam LMS menggunakan alur merdeka, di mana M itu mulai dari diri, yaitu pengetahuan awal saya terhadap CRT. Lalu yang kedua eksplorasi diri, eksplorasi konsep, di mana pendalaman lebih jauh tentang CRT. Lalu yang R yaitu ruang kolaborasi. Di sini saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, yaitu teman-teman PL di SMA N1 Padang dan guru-guru yang ada di SMA 1 Padang. Selanjutnya D itu demonstrasi kontekstual, di mana saya menerapkan CRT ini pada siswa. Lalu E elaborasi, di mana saya akan mengelaborasi CRT ini ke dalam pembelajaran. Lalu lanjut K yaitu koneksi antar materi, di mana akan mencakup pembelajaran dari awal hingga akhir hingga CRT ini terintegrasi ke dalam pembelajaran. Lalu lanjut A aksi nyata, di mana nanti ada refleksi dari siswa atau umpan balik dari siswa terhadap pembelajaran hari itu. Lalu berikutnya yaitu pembelajaran bermakna. CRT ini membantu guru untuk memahami pentingnya karakteristik dan identitas peserta didik, latar belakang peserta didik. Lalu sehingga seorang guru dapat merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan peserta didiknya. Lalu yang kedua, CRT ini juga membantu bagi peserta didik, tak hanya bagi guru tapi juga bagi peserta didik untuk menerima dan memperkokoh identitas budayanya sendiri. Lalu tercipta rasa saling menghargai, yaitu saling toleransi dan adanya sifat menghargai budaya yang beragam tersebut. Selanjutnya, desain inovasi yang saya lakukan ada 3, yaitu yang pertama, menggunakan YouTube untuk menampilkan video Malin Kundang. Saya mengambil video Malin Kundang di sini karena mayoritas dari peserta didik adalah masyarakat, mayoritas dari peserta didik itu merupakan berasal dari Sumatera Barat atau dengan budaya Minangkabau. Selanjutnya, saya menggunakan GameKit atau aplikasi GameKit, di mana di sini adalah pembelajaran dalam bentuk permainan. Di sini peserta didik seperti yang terlihat dianggap sebagai sebuah karakter. Nah, karakter ini akan melalui beberapa tantangan, di mana soal-soal siswa akan diberi soal berdasarkan teks Malin Kundang tersebut. Lalu jika peserta didik dapat menjawab, maka dia mendapatkan energi tambahan untuk melanjuti tantangan selanjutnya. Jika gagal, berarti peserta didik tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Malin Kundang tersebut. Selanjutnya, pembelajaran kolaboratif itu saya membagi peserta didik beberapa kelompok dan peserta didik ini akan membentuk mind map di dalam kertas koran. Nah, di dalam kertas koran ini yang digambar peserta didik adalah hal-hal yang berhubungan dengan Malin Kundang. Jadi para peserta didik ini mereka menggambar kapal dari Malin Kundang. Nah, di dalam layar-layarnya kapal Malin Kundang tersebut, mereka akan membedakan, salah satu materinya itu membedakan prosa, puisi, dan drama. Jadi mereka berkolaboratif membagi-bagi peran untuk sehingga terjadi mind map yang seperti yang dapat dipresentasikan nantinya di akhir pembelajaran. Lalu rencana tindak lanjut saya yang pertama itu melakukan evaluasi dalam manajemen waktu sehingga pembelajaran akan lebih efektif nantinya. Lalu yang kedua itu menggunakan umpan balik dari peserta didik, guru, dan staf untuk meningkatkan praktik ke pendekatan CRT ini lebih baik ke depannya. Baik, sekian, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Paul. Ya, terima kasih Saudara Fira. Setelah mempresentasikan hasil refleksi dalam mata kuliah, kemudian kita ke sesi tanya jawab yang dimulai dari Ibu Yulvita SPD. Kepada Ibu kita persilakan. Terima kasih Pak Paul. Waktu ini sama-sama kita mengerti Pak Paul dari Polres, Mengaji dan materi istimewa untuk pembiayaan dari SPD. Alhamdulillah hari ini sudah sampai ke titik ini ya. Sebentar lagi ada mungkin beberapa tahap lagi yang akan bisa menggolongkan itu ya menjadi seorang guru yang profesional. Sini saya tertarik sekali nih dari paparan Ibu. Nah, ini masalah juga sama ya sebelumnya ya Pak ya.
di covernya nggak nampak sama saya apa judul ibu ya. Iya, Topiknya. ya. Apa yang mau ditulis kan gitu. Ini kan banyak. Oh, ya topiknya nggak ada. Terus di sini akhirnya saya bertemu dengan perencanaan pengajaran dan asesmen, memakai pendekatan CFT ya Bu ya. Dari uraian Ibu tadi saya belum dapat gambaran sama saya apa yang sudah Ibu lakukan atau aksi apa yang sudah Ibu lakukan. Memang tadi ada disinggung, tapi kulit-kulitnya dulu. Jadi bisa nggak Ibu ceritakan secara detail apa rinci, bisa kami melihat aksi Ibu tentang pendekatan CRT ini dalam pengajaran dan asesmen. Berarti ini kata Dan ya Bu ya, berarti dalam pengajaran apa, dalam asesmennya mana? Mungkin bisa Untuk diceritakan. iya. Baik, untuk lebih detailnya sebenarnya Bu itu ada asesmen awal namanya Bu, atau asesmen diagnostik. Jadi saya biasanya di dalam pembelajaran sebelum memulai pembelajaran mengabsen peserta didik. Nah, dalam mengabsen ini saya menggunakan question of the day atau pertanyaan hari ini. Pertanyaan-pertanyaan ini yang saya jadikan sebagai asesmen diagnostik gitu. Jadi asesmen diagnostik yang saya lakukan di sini adalah menanyakan dari mana suku mereka atau dari mana asal mereka sebelumnya. Nah, bentuk asesmen diagnostik yang saya lakukan itu hanya dalam bentuk tanya jawab secara kilas. Nah, jadi ketika saya mengabsen, saya nama Novira Amir dari Sikumpang Bu, katanya gitu Bu. Jadi dalam asesmen diagnostik yang secara langsung itu terbayangkan rata-rata emang di sini mayoritas Minangkabau. Makanya saya mengangkat Malin Kundang, drama Malin Kundang ini sebagai materi pembelajaran teks drama ini. Nah, untuk video Malin Kundang ini ditampilkan di pembelajaran yang pertama untuk memancing kreativitas peserta didik itu. Jadi setelah menonton video Malin Kundang ini Bu, nanti peserta didik akan bertanya jawab dengan saya dengan siswa akan bertanya jawab siapa saja karakternya, bagaimana wataknya, itu tuh mengandung unsur dan nilai-nilai struktur dan unsur kebahasaan teks drama gitu Bu. Jadi di sana juga kita bisa melihat pemahaman dasar dari peserta didik tersebut. Untuk CRT-nya itu saya menggunakan video Malin Kundang ini karena secara umum mereka merupakan masyarakat Minangkabau. Lalu pada game kit ini pertanyaan lebih mendalam mengenai struktur dan unsur teks drama Bu. Jadi pertanyaan di dalam permainan ini adalah mengenai teks Malin Kundang tadi Bu. Misalnya ditanyakan siapa pemain utamanya, bagaimana mana yang masuk prolog, mana yang masuk dialog ataupun epilog begitu. Baru lanjut nanti di pembelajaran kolaboratif ini, karena salah satu CP di teks drama ini ada membedakan drama, puisi, dan prosa Bu. Nah, maka dari itu saya meminta peserta didik untuk membedakan yang mana yang puisi, prosa, dan drama. Mereka menggunakan media mind map ini untuk berbagi peran, yang mana siapa yang membahas tentang prosa, siapa yang membahas tentang puisi, siapa yang membahas tentang drama. Pada pembelajaran kolaboratif ini mungkin yang disinggung dalam CRT-nya gambar yang digunakan siswa tersebut. Jadi gambar dalam mind map itu terserah bagi siswa, tapi temanya tetap dalam teks maksudnya temanya itu tetap Malin Kundang. Jadi yang ditampilkan anak ini adalah kapalnya Malin Kundang itu. Ya, terima kasih tes penilaiannya Bu. Ya, terima sekali ya. Saya tertarik dengan tes awal Ibu tadi. Ya. Di sini Ibu melakukan tes awal. Tujuan Ibu melakukan tes awal itu apa? Untuk mengetahui identitas peserta didik ini Bu. Jadi Bu. Jadi tujuan dari awal dari CRT ini adalah mengakui keberadaan identitas peserta didik ini. Jadi walaupun dia bukan berasal dari Minang, tetap kita akui dia, budaya dia, dan tetap kita hargai. Tapi mayoritas dari peserta didik pada kelas itu adalah Minangkabau. Berarti yang dilaksanakan kan pertama kan asesmen diagnostik. Ya. Menurut Ibu pemahaman Ibu tentang asesmen diagnostik itu gimana? Pemahaman diagnostik inilah pemahaman awal
bagi untuk menggambarkan bagaimana peserta didik ini dari awal gitu. Bisa jadi dengan karakteristiknya, identitasnya, tingkat kemampuan pemahamannya. Nah, pada yang kali ini saya mengambil bagian identitas dari peserta didik itu. Ya, berarti identitas kita menentukan nanti kan kalau kita menanyakan, ya saya paham tadi Ibu mengenai di tes awalnya kan tanya jawab secara lisan ya. Menanyakan suku tadi ya. Kamu sukunya apa? Caniago, ada nanti mungkin apa Caniago, Malaysia, Sikumbang. Terus apa sukunya? Suku kalau di Kalimantan suku Melayu. Tapi kalau dari gabungan jadi satu tanpa ada suku. Oh iya, Karena ya gabungan. Kalau Pak tahu? Sekutu. Sekutu, ya. Jadi yang namanya tes awal itu memang kita kan ada berdasarkan kemampuan, ada latar belakang, itu nanti bentuknya berdifferensiasi ya. Jadi sementara Ibu mengungkapkan ini kan Malin Kundang. Ya. Malin Kundang itu udah jelas itu Sumatera Barat ya. Iya. Berarti Ibu mempersiapkan hanya untuk orang Sumatera Barat. Iya. Enggak, Bu. Jadi walaupun itu teksnya Malin Kundang, jadi bukan berarti kita mengabaikan peserta didik yang bukan masyarakat Minangkabau gitu. Nah, jadi, ini yang mau saya tanyakan ya. Berarti kita di dalam kelas itu kita kan kultur ya, tidak semua. Tentunya di tempat saya di SMP itu ada Chinese, ada Nias kan itu. Apalagi tempat lama, Pasaman Barat Jambak kan Jawa Minang Batak kan itu. Nah di Mandailing. Jadi di sini kita menampilkan, kalau menurut saya tadi Ibu kan menanyakan sukumu apa, Caniago, Tanjung, ini itu kan mengatakan Minang semuanya. Iya. Jadi hanya satu pertanyaan itu kita bisa mematok ini yang harus kita tampilkan, atau kita udah curi-curi pandang sebelumnya kita tidak tahu ya. Jadi begini maksud saya, Bu. Ketika Ibu mau, ini kan kultur ya, udah jelas kalau kita di Sumatera Barat ini mayoritas itu adalah Minang. Iya, udah jelas ya. Mungkin untuk lebih apanya, karena di sini yang kita cari kan bukan sukunya, ya memang kultur kan. Tapi kita di dalam pembelajaran kita, kalau salah ini kalau teks Malin Kundang ini pasti Ibu sastra ya. Teksnya teks drama. Iya, teks drama berarti sastra kan. Kalau dia ke teks sastra, pertanyaan saya, yang Ibu tanyakan di asesmen diagnostik Ibu itu apakah ada sangkut pautnya dengan teks yang akan dilaksanakan? Ada, Bu. Jadi ketika saya mengambil Malin Kundang ini karena adanya mayoritas Minangkabau tersebut tadi, Bu, makanya saya mengangkat Malin Kundang. Ada 1-2 yang bukan dari Minangkabau, Bu, tapi saya juga akan memperkenalkan budaya Minangkabau kepada peserta didik tersebut. Bukan berarti kita mengabaikan identitasnya peserta didik tersebut, tapi kita memperkenalkan juga di sana budaya Minang ke peserta didik yang lain. Nah, di sanalah terbentuk rasa toleransi kita. Kita akan menghargai budaya dari peserta didik yang tidak dari Minang itu. Nanti bisa kita bandingkan, kalau di Minang, kalau di Batak misalnya gimana, adakah salah satu cerita atau yang lebih menarik seperti Malin Kundang gitu. Jadi ada pertukaran yang seperti itu. Jadi menurut saya begini, Bu ya, apakah efektif pertanyaan kita tentang sukunya, sementara kata kita ke sini ke teks drama, suku kamu apa? Saya Caniago, Bu. Ini Tanjung, Bu. Tapi ketika kita masuk, kita belajar teks drama. Iya. Jadi yang namanya tes awal, ini sepengetahuan saya diagnostik itu, kita bukan memang latar belakang ya juga, tapi lebih kita menyangkut ke materi kita. Ini materi kita apa? Teks drama. Mungkin kulturnya kita bawa apa ya? Jadi mungkin pertanyaan kita bukan sukunya yang kita tanya, tapi pemahaman mereka tentang mungkin sastra-sastra yang ada di Minang atau sastra-sastra yang di luar Minang. Mungkin apalagi Ibu di SMA. Kalau di SD, Bu, kita tanya boleh, anak sukunya apa? Iya, karena anak SD itu kadang nggak tahu dengan suku. Tapi kalau udah SMA, pertanyaan itu yang kita jadikan untuk patokan menilai asesmen awal kita atau asesmen diagnostik kita itu terlalu minim. Iya, jadi makanya saya tadi apa tes awal Ibu berikan, bisa Bu tanyakan suku. Kalau tanyakan suku itu sambil makin mama betul biasanya, kamu suku apa? Oh jadi aku ya, kamu apa? Nggak ada. Jadi kita nggak tahu kemampuannya di mana.
Jadi syarat saya nanti ketika kita ini mengadakan asesmen yang menyangkut kepada struktural kita, ya mungkin asesmennya ya lebih menantang karena kita apalagi di SMA itu SMA 1 lagi ya, di SMA 1 lagi mengadakan seperti ini kan itu. Jadi asesmen awal Ibu yang Ibu katakan tadi di asesmen awal tadi mungkin diperbaiki lagi untuk kedepannya. Terus yang kedua Bu, dalam pembelajaran yang Ibu lakukan itu kan nampak sama kita kan anak menonton video, terus anak nanti menghasilkan sebuah gambar itu ya. Tadi namanya teks drama. Ya. Anak nonton video disuruh membuat gambar. Gimana? Apa ini TP-nya apa Bu? TP-nya berbeda Bu. Kalau yang TP ini TP yang pertama Bu. Kalau Ya, yang ini TP-nya yang pertama itu apa? membedakan puisi, prosa dan drama. Kalau yang TP yang di atas itu untuk membedakan menganalisis unsur sama struktur teks drama. Iya. Yang di bawah menggambar. TP yang pertamanya Membedakan puisi, prosa dan drama. Iya. Tapi hasilnya dalam bentuk mind map gitu. Oh, mind map. Iya. Gitu. Karena ini kan soalnya di atas itu di bawah ini nih. Kenapa kan itu ukuran nyambung kan itu, tapi rupanya berbeda TP-nya, hasilnya beda. Jadi sepertinya yang untuk yang ini Ibu menerapkannya dalam pembelajaran teks drama. Iya. Makanya terjadilah hal yang seperti ini. Oke Bu, mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ali. Terima kasih kepada Ibu yang telah menyampaikan tanya-tanyanya. Baik, kita lanjutkan. Silakan kepada Ibu Resalina, kepada Ibu bersilakan. Baik, terima kasih Pak Paul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Paul selaku pembimbing atas nama Ibu Ina, kemudian salah satu pemuji ini kita, dan yang teristimewa Saudara Nufira. Baik Saudara Nufira, saya tertarik mengenai apa yang ada di layar ini mengenai desain inovasi. Gitu ya. Pertanyaan yang pertama terkait dengan penggunaan YouTube untuk melakukan video Malin Kundang. Nah, itu berapa durasi yang saudara tampilkan pada saat pembelajaran tersebut? Untuk durasi video Malin Kundang ini 10 menit. Jadi 10 menit itu ditayangkan semua. Baik, jadi 10 menit itu dari awal sampai akhir. Nah, dari awal sampai akhir yang 10 menit itu, apakah ada pengantar yang dikemukakan oleh saudara? Ada Bu. Jadi dalam untuk pengantar pertama, untuk memancing kreativitas peserta didik itu, maka saya menyuguhkan video Malin Kundang ini. Jadi saya bertanya dulu kepada peserta didik, adakah yang tahu tentang Malin Kundang? Pasti semuanya tahu kan? Tahu Bu. Jadi ada video Malin Kundang ini juga ada setelah dimodernisasikan Bu. Jadi bukan berarti Malin Kundang yang ditampilkan ini seperti Malin Kundang di video, maksudnya dari seperti cerita yang lama, tapi sudah dimodernisasi. Jadi yang paling ditonjolkan sekali dari Malin Kundang ini tuh adalah perbedaan budayanya tuh, di mana ada katunan ampe itu. Katunan ampe berarti kan seorang si Malin Kundang ini tidak mengikuti katunan ampe, jadi dia tidak menghormati ibunya gitu. Jadi pesan-pesan yang seperti itu yang ditanyakan kepada siswa. Oke, baik, terima kasih. Nah, terkait dengan penjelasan saudara tadi yang 10 menit tadi yang itu ya. Ini kan berarti kan penggunaan multimedia ini. Karena di situ namanya video ya, bahkan ada beberapa perangkat-perangkat lunak di dalam video tersebut. Nah, kalau kita melihat dari prinsipnya, kalau untuk yang multimedia, mau tidak mau pasti tidak terlepas dari prinsip pembelajaran multimedia oleh Sinaya. Nah, karena kan itu prinsip yang terkenal itu kalau terkait dengan multimedia. Nah, menurut Sinaya itu, kalau sudah 10 menit itu termasuk durasi yang lama, yang artinya itu membuat peserta didik itu akan bosan. Apalagi walaupun itu modernisasi, tapi inti Malin Kundang itu sudah dapat oleh peserta didik. Jadi karena sudah dapat, kalau kita kaitkan dengan kearifan lokal, nah kalau menurut hemat saya itu lebih baik
coba dicari yang memang kearifan lokal yang saudara masukkan sini adalah cerita seperti legenda begitu ya, yang nanti dibuat dalam bentuk teks, soalnya seperti itu. Nah, yang mana cerita tersebut memang kurang melekat di telinga anak. Ini sebagai contoh ya. Dalam arti kata, jadi mereka untuk dari segi pertamanya saja peminatan, oh ini cerita apa ini kan begitu. Tapi mereka penasaran. Nah, itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua terkait dengan yang segmen tadi 10 menit tadi. Nah, kalau menurut si Mahir, kalau terkait 10 menit itu kan lama. Jadi lebih baik sebelum diberikan kepada si anak, memang saudara sebagai guru itu memotong atau segmen-segmen tertentu sesuai dengan apa yang ada di tujuan pembelajaran. Misalnya dia harus memahami karakteristik apa begitu ya, karakter apa atau alur dan segala macamnya. Nah, itu dihimpun sedemikian rupa dalam waktu 10 menit, tetapi itu sudah sesuai dengan segmen-segmennya. Jadi artinya tidak terpisah satu sama lain gitu. Jadi tidak hanya biarkan 10 menit ya tonton begitu saja, tidak. Karena nanti anak tetap akan buyar. Jadi misalnya nonton video, misalnya agak beberapa sekian menit dihentikan, kemudian saudara berikanlah narasi apa begitu sebelum lanjut yang berikutnya. Nah, itu menurut prinsip semuanya. Jadi terkait dengan nomor 1 itu masukannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, game kit. Nah, game kit seperti apa yang dimaksudkan? Game kit ini dia kayak permainan petualangan gitu istilahnya. Jadi nanti kita akan memberikan barcode seperti yang di ujung ini Bu. Jadi siswa akan membuka web game kit ini dan memasukkan kode. Jadi otomatis dia masuk ke dalam room kita gitu Bu. Nah, nanti siswa itu muncul dalam bentuk karakter Bu. Ada 30 siswa, maka ada 30 karakter yang akan ada di dalam ini Bu. Nah, jadi untuk bergerak itu mereka membutuhkan energi Bu. Jadi di sini ini ada energinya Bu. Untuk mereka mendapatkan energi, mereka harus menjawab pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Nah, pertanyaan inilah yang akan jika mereka benar menjawab pertanyaan tersebut, mereka mendapatkan energi. Tapi kalau salah, tidak mendapatkan apapun. Jadi kalau siapapun siswa yang paling banyak menjawab pertanyaan, energinya paling banyak dan dia bisa melanjutkan petualangan itu paling jauh. Itulah peserta didik yang paling banyak, yang paling jauh, itulah yang menjadi rankingan nanti di dalam game ini Bu. Oke. Dan itu saudara terapkan pada saat tahapan yang mana? Pembelajaran yang di inti Bu. Kegiatan inti Iya, ya. iya. Artinya kalau tadi kan ada pemrograman management tadi itu, Iya. berarti sudah selesai itu, nah silakan buka perangkat keras saudara yang berupa Gadget. gadget begitu ya. Kemudian diberikan durasi berapa lama? Ini 10 menit juga Bu. 10 menit Iya, Bu. juga. Oke. Selama pantauan saudara 10 menit itu bagaimana? Apakah mereka betul-betul melihat di telepon genggamnya Iya. atau ada melakukan yang lain? Pada mereka antusias gitu, apalagi yang laki-laki ya Bu, mereka kan Ya. hobinya emang game misalnya gitu Bu. Jadi mereka emang berpacu untuk menjadi yang nomor 1 gitu Bu. Mereka berpacu-pacu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu biar mereka yang jadi nomor 1-nya gitu. Jadi lumayan bersuara kelas Ya. itu, hidup Ya. kelas itu karena adanya game seperti ini Bu. Ya. Gitu. Nah itu kan tentu harus ada ininya ya. Artinya sebelum memulai pasti tadi harus tahu nih apa menu-menu apa yang harus dilakukan. Itu kapan saudara beri tahu kepada peserta didik? Hari itu atau hari sebelumnya? Hari itu langsung Bu. Jadi peserta didik biasanya emang udah dibolehkan membawa HP Bu kalau di SMA 1. Iya, udah diperbolehkan Bu. Jadi mereka langsung mengeluarkan gawainya ketika saya instruksikan, lalu langsung masuk ke dalam room permainan ini Bu. Jadi nanti kalau di layar peserta didik itu nanti ada tanda panah sama tanda untuk tombol mereka berjalan gitu Bu. Iya. Pakai uji coba kan? Enggak, uji cobanya sebelum pas untuk menunggu mereka masuk yang 30 orang itu udah bisa diuji coba peserta didik gitu. Oh iya. Apakah ada aba-aba untuk menguji coba atau tidak? Pas selama menunggu itu boleh dicobakan dulu gitu. Nah. Ada Novira instruksikan untuk mencoba menggunakan tombol-tombol ini gitu. Oke, jadi artinya bukan boleh ya. Jadi sini sifatnya wajib atau tidak kan begitu. Iya. Kalau misalnya diinstruksikan silakan dicobakan dalam waktu 3 menit kan begitu ya. Nah, jadi kalau penggunaan suatu aplikasi atau program tertentu itu memang diawali harus ada uji coba. Artinya diuji cobakan dulu terlebih, setelah itu baru diterapkan. Nah, lagi-lagi itu menurut prinsip Semayar tadi. Pokoknya asalkan namanya multimedia, jangan sampai diinstruksikan. Ya, silakan langsung. Jangan, harus ada uji coba. Ya.
Ya. Baik, terima kasih penelitian Pak Paul. Ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Kusainan telah menyampaikan pertanyaan dan saran untuk masukan bagi Novira Amir untuk dapat kami nanti kalau seandainya sudah menjadi seorang guru yang full bisa dijadikan pengalaman. Nah, namun dua hal catatan penting tadi dari Ibu kita bahwa untuk mengadakan pertanyaan itu diagnostik itu sebaiknya memang tadi disampaikan diagnostik yang kognitif. Nah, sementara Novira baru mengeksplor suku mengetahui informasi identitas siswa barunya. Tidak apa, artinya lebih dibuatkan struktur instrumennya yang jelas, bagaimana kita bisa menempatkannya dari hasil diagnostik itu untuk penelitian. Jadi kita belum melakukan asesmen inti ya, baru diagnostik, jadi belum sampai ke formatif. Kemudian dari UTS, jadi dicermati penggunaan media atau multimedia yang disampaikan tadi bahwa saudara menggunakan video maling kundang. Nah, karena durasinya cukup panjang, jadi hati sobat. Juga kalau drama baiknya memang sudah ada prolog di dalamnya, dialog, epilog. Karena nanti videonya malah nggak punya struktur itu, kan kita mau menggali tentang strukturnya. Sementara nggak ada. Kemudian iya, kato dan ampe itu namanya bukan kato, langgam namanya. Kalau kato itu batak-bati, bacari ya. Itu yang namanya kato. Tapi namanya langgam tuh, yang disebut manurun namanya. Bukan kato. Kato itu batak-bati, kato bacari. Itu pusako, kato. Memang sebuah kata. Iya, kato ampe itu. Jadi dia langgam dan ampe ada, kato dan ampe ada. Langgam itu disesuaikan dengan mitra bicaranya. Iya, Pak. Sama besar, mendatang. Iya. Sip, terima kasih. Novira Amir, silakan diberikan statement penutup kepada Novira. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas saranan dan masukannya. Semoga dapat saya dapat saya lakukan di pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih Ibu, guru kita, Bu Tres, dan Pak Paul. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menggunakan Iya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. ya.